Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Agustin dengan NIM 23010120130148 dari kelas peternakan B. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum ilmu pemuliaan ternak tentang nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari bobot lahir dan bobot sapi pedet. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir pedet 1 yang menunjukkan angka 0,26. Ini merupakan hasil dari nilai heritabilitas bobot sapi pedet 1 yang menunjukkan angka minus 0,35. Hasil perhitungan heritabilitas dari data yang sudah saya peroleh yaitu heritabilitas bobot lahir pedet sebesar 0,26 dan heritabilitas bobot sapi pedet yaitu minus 0,35. Berdasarkan hasil praktikum yang saya miliki, hanya heritabilitas bobot lahir saja yang masuk ke dalam rentang heritabilitas, yaitu 0, sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Yamin et al. Yang menyatakan bahwa kisaran nilai heritabilitas antara 0, sampai 1. Nilai heritabilitas bobot lahir pedet ini termasuk dalam kategori sedang karena tidak lebih besar dari 0,30. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmatang yang menyatakan nilai heritabilitas dikatakan rendah apabila bernilai kurang dari 0,10, sedang jika nilainya antara 0,10 sampai 0,30 dan tinggi jika lebih dari 0,30. Untuk nilai heritabilitas bobot sapi yang menunjukkan angka minus 0,35 tidak termasuk dalam nilai rentang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor gen, faktor lingkungan, faktor bangsa ternak, dan yang paling penting yaitu saat pengambilan data. Ini sesuai dengan pendapat Jamela et al. Yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu faktor gen dan lingkungan, di mana faktor gen meliputi bangsa ternak itu sendiri dan faktor lingkungan berupa asal data dan periode. Ini merupakan hasil dari perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Korelasi genetik merupakan pengertian mengenai korelasi antara dua variabel atau parameter. Korelasi genetik sangat penting karena jika dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk suatu sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lain. Pada perhitungan korelasi genetik, data yang diperoleh dari hasil praktikum ini antara lain bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet yaitu 0,327. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi genetik antara bobot lahir dan sapi masih dalam rentang nilai korelasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Misnawati 2017 yang menyatakan bahwa kisaran nilai korelasi genetik yaitu nilainya dari min 1 sampai dengan 1. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu gen dan nilai pemuliaan dari kedua sifat ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Tiara et al. 2019 yang menyatakan bahwa hasil tinggi rendahnya korelasi genetik dipengaruhi oleh faktor gen, di mana korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemuliaan dari kedua sifat itu ternak sendiri, serta lingkungan tempat pengambilan data. Menurut Kurnianto, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya korelasi genetik antara dua sifat, yaitu pleiotropi dan gen berangka, yaitu linked gen. Estimasi nilai korelasi genetik memerlukan informasi ragam genetik yang diperoleh dengan mengestimasi nilai heritabilitas terlebih dahulu. Putra et al. Menyatakan korelasi yang memiliki nilai positif sangat berguna dalam program perbaikan genetik melalui seleksi. Ini merupakan hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas bobot lahir yang menunjukkan angka 43%. Sedangkan ini merupakan hasil perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi.
yang menunjukkan angka 0,311723777. Konsep repeatabilitas digunakan untuk mempelajari bagian ragam total suatu sifat pada populasi yang disebabkan oleh keragaman antar individu yang bersifat permanen pada periode produksi yang berbeda. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi. Nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Pada hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai repeatabilitas antar kelas yaitu 0,43, yang artinya kemampuan sapi untuk mengulangi produksi pedet dengan bobot badan yang sama sebanyak 43%. Pada repeatabilitas dalam kelas menunjukkan angka 0,311. Hal tersebut menunjukkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi termasuk ke dalam nilai rentang yang sedang. Hal ini sesuai dengan pendapat Moristiana yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu 0-0,2 dalam kategori rendah, 0,2-0,4 dalam kategori sedang, dan lebih dari 0,4 dalam kategori tinggi. Nilai kedua repeatabilitas berada dalam rentang, yaitu -1-1. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu waktu, lingkungan, metode analisis yang digunakan, jumlah ternak yang diamati, dan jika populasi induk yang diamati sedikit, maka akan menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi nilai repeatabilitas berupa nilai repeatabilitas rendah. Tra et al. Menyatakan nilai repeatabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya keragaman genetik dan lingkungan temporer serta rendahnya keragaman lingkungan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.